Mama sayang sama kamu. Mbak Yani, Kayla masih pengen main sama Mbak Yani. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya akan lanjut ceritai alur tentang boneka horor yang berasal dari negara tercinta kita, yaitu The Doll 2. Sesuai judulnya, ini merupakan lanjutan dari film The Doll, tapi dengan masalah baru serta dengan keluarga baru. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang seorang ibu yang harus kehilangan anaknya karena kecelakaan. Saking sayangnya dengan anak itu, si ibu sangat sulit untuk melupakannya dan dia kemudian memanggil arwah anaknya dengan melakukan ritual. Ritual itu sendiri berkaitan dengan sebuah boneka yang selama ini menjadi barang kesayangan anaknya. Sayangnya, setelah arwah anaknya dipanggil, banyak teror sekaligus misteri yang tiba-tiba muncul dan mau tidak mau, hal itu pun harus dihadapi serta dipecahkan. Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia alur ceritanya. Pada suatu malam, Laras bersama adiknya yaitu Bagas sedang terburu-buru ke suatu tempat karena mendapat telepon tentang masalah goib. Ternyata dia harus menghadapi boneka Gawia lagi alias arwahnya Uci. Katanya boneka itu marah lantaran pemilik rumah yang baru melanggar pantangan. Sekedar informasi ya, sebelumnya rumahnya Daniel yang ada di film pertama sekarang udah dibeli oleh keluarga baru. Saat rumah itu dibeli, Laras sudah bilang kalau ruangan boneka tidak boleh dimasuki. Tapi keluarga itu melanggar pantangan dan sekarang mereka pun diteror habis-habisan sama arwahnya Uci. Rumah itu sendiri sekarang diisi oleh 4 orang anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak perempuannya. Nah, si anak paling kecil sekarang sedang dirasuki sama Uci dan dia pun terpaksa diikat di gudang karena dari tadi terus ngamuk-ngamuk. Sesampainya di sana, Laras langsung menemui anak itu yang kondisinya sudah sangat mengerikan seperti ini. Di sini Laras kemudian ngejelasin apa alasan Uci belum pergi dari dunia ini, yaitu karena dia masih ada urusan yang belum selesai. Sebelum melakukan pengusiran, perantara dari arwahnya Uci harus ditemukan dulu, yaitu boneka Gawia. Seperti biasa, dia ngajak bermain peta umpet sebelum akhirnya ditemukan ada di bawah kasur. Saat balik lagi ke gudang, mereka melihat leher ayah anak tadi digigit sama Uci karena dia terlalu dekat. Spontan kepanikan pun langsung terjadi, dibarengi Laras yang mulai membaca doa untuk mengusir Uci. Nah, saat Laras melakukan pembersihan ini, Uci bilang kalau dia dendam sama paranormal itu. Katanya dulu Laras ganggu dia saat balas dendam sama Daniel, dan dia mau Laras merasakan yang dirasakannya, yaitu kehilangan keluarga. Di saat yang bersamaan, Uci lepas dari ikatannya, dan dia kemudian membunuh anak itu dengan cara seperti ini. Setelah itu, boneka Gawia tiba-tiba kebakar sendiri. Laras akhirnya sadar apa maksud Uci ngomong seperti tadi, yaitu dia akan membunuh keluarganya Laras. Spontan, Laras pun langsung pulang ke rumah, tapi sayangnya dia sudah sangat terlambat. Sebelumnya, Uci udah merasuki badan anaknya Laras, yaitu Sera, dan Uci kemudian membunuh pembantu Laras, yaitu Sumi, dengan cara menusuk perutnya memakai pisau. Setelah ngebunuh Sumi, Uci kemudian nyeret mayatnya ke belakang rumah. Di sana, Uci juga membunuh Sera dengan cara perutnya ditusuk berkali-kali. Gak hanya ditusuk menggunakan pisau aja, Uci kemudian melakukan ini kepada mereka, dan Laras pun langsung berteriak istri setelah melihat itu. Baru awal aja udah ngerinya minta ampun ya, gimana kelanjutannya nanti. Nah, setelah itu, Shin kemudian pindah ke keluarga baru yang terdiri dari pria bernama Aldo, lalu istrinya yaitu Mayra, kemudian anak sematawayang mereka yaitu Kayla, dan terakhir pembantu mereka yang berparas cantik yaitu Yani. Seperti biasa, kalau malam hari, Mayra selalu bermain bersama Kayla di dalam kamar, dan belakangan ini, Kayla selalu ngerekam apapun yang dilakukannya memakai handycam. Di sini mereka lagi bermain mencahin teka-teki yang biasanya Kayla nyebutnya dengan nama mencari harta karun. Singkat cerita, setelah beberapa saat bermain, Mayra akhirnya tahu harta karun yang dimaksud Kayla, yaitu boneka kesayangannya yang bernama Sabrina. Lagi asik-asiknya bermain, Aldo datang sambil ngingeti Mayra kalau mereka ada janji makan malam dengan bosnya. Saat Mayra lagi siap-siap, dia minta nanti sekalian ngantri Kayla ke rumah neneknya. Karena Mayra nggak mau ninggali anaknya sendirian di rumah, walaupun ada Yani yang udah kerja selama 6 tahun.
Sebelum pergi, Kayla masih sempat-sempatnya main dengan handycam-nya. Ya, begitulah, kalau bocil dikasih teknologi, pasti nggak akan dilepasnya walaupun sebentar. Nah, singkat cerita, saat mereka udah di jalan, Aldo dibuat terkejut karena mobil mereka tidak bisa direm alias remblong. Kepanikan pun langsung melanda mereka, dan mereka kemudian dibuat makin panik setelah lampu hijau di depan tiba-tiba berubah jadi merah. Mobil mereka kemudian dihantam dari arah samping, tapi untungnya mereka tidak kenapa-kenapa. Sayangnya, saat berpikir maut udah pergi, tiba-tiba saja mobil mereka ditabrak oleh bus hingga membuat mobilnya terbalik-balik. Akibat kejadian itu, Aldo sama Mayra harus kehilangan Kayla yang seketika itu langsung meninggal. Insiden kecelakaan yang membuat Kayla tewas udah terjadi dan keluarga yang ditinggalkan harus bisa ikhlas, tapi tidak dengan Mayra. Dia masih sulit untuk menerima kenyataan itu. Ya, namanya juga anak sendiri. Kalau kita punya anak dan di posisi dia sekarang, pasti kita juga bakal sulit untuk menerimanya. Apalagi anaknya itu masih kecil dan meninggalnya pun juga sangat tragis. Nah, pada suatu malam, Kayla mengalami beberapa kejadian aneh. Mulai dari melihat boneka Sabrina yang duduk di kasurnya Kayla, padahal sebelumnya boneka itu nggak ada di sana. Lalu dia mendengar suara flash dari toiletnya, dan terakhir dia melihat TV yang menyala dengan sendirinya. Mayra kemudian cerita tentang kejadian ini sama Aldo. Katanya soal toilet dan TV tadi, itu sama persis seperti yang sering dilakukan Kayla. Dulunya Kayla sering kebelit pipis saat malam hari, dan setelah itu dia kemudian nonton TV sendirian. Keesokan harinya, Mayra kedatangan teman dekatnya yang bernama Elsa. Adapun kedatangan Elsa ke sana adalah untuk nemenin Mayra, karena dia nggak datang pas acara pemakaman Kayla. Selain itu, dia juga ngasih hadiah yang harusnya untuk Kayla. Ada banyak hadiah yang dikasih sama Elsa, tapi ada 2 hadiah yang menarik perhatian Mayra. Hadiah itu adalah alat musik gamelan mini dan buku lagu tradisional yang salah satu lagunya adalah Lengsir Wengi. Elsa terus ingat kalau dulu Mayra jago main gamelan dan dia mau Mayra memainkannya sambil bernyanyi. Nah, tapi nih saat Mayra mau main, tiba-tiba Yani masuk ke kamar dengan panik sampai-sampai dia ngejatuhi lampu kamar. Dengan takut-takut, Yani kemudian bilang jika beberapa masyarakat Jawa masih percaya kalau lagu Lengsir Wengi bisa memanggil roh dari dunia lain. Mendengar itu, Elsa pun langsung ketawa-ketawa. Karena zaman sekarang kok masih percaya sama yang begitu-begitu. Setelah itu, Elsa kemudian ngajak Mayra keluar rumah agar dia bisa sedikit melupakan kesedihan atas meninggalnya Kayla. Nah, sesampainya di sebuah kafe, Mayra cerita mengenai kejadian tadi malam dan dia ngerasa Kayla masih ada di rumah itu. Elsa yang nggak mau ngelihat Mayra terus-terusan sedih, akhirnya nyarani dia untuk memanggil arwahnya Kayla. Walaupun mungkin secara logika itu nggak masuk akal, tapi paling nggak itu bisa ngilangin rasa penasaran Mayra. Dan setelah mereka melakukan itu nantinya, Elsa mau Mayra nggak sedih-sedih lagi dan hiduplah seperti orang normal pada umumnya. Adapun cara untuk memanggil arwahnya Kayla adalah dengan cara menyanyikan lagu Lengsir Wengi bersamaan dengan memainkan gamelan tadi. Selain itu, mereka juga butuh barang kesayangan Kayla. Kalian udah tahu kan barang apa yang dimaksud? Ya, apalagi kalau bukan boneka Sabrina. Tapi harus diingat, setelah selesai melakukan pemanggilan arwah, jangan lupa untuk membaca doa agar arwah itu tidak menetap di dalam boneka. Singkat cerita, ritual itu pun dimulai, dan di tengah-tengah ritual itu, lilin yang ada di sekitaran Sabrina mati mendadak, serta gagang pintu kamar yang goyang-goyang sendiri. Sontak mereka pun langsung panik, namun setelah dibuka itu ternyata adalah Yani. Mereka yang berpikir ritual itu gagal, kemudian pergi dari sana tanpa menyelesaikan ritual alias berdoa. Akibatnya inilah yang terjadi. Dan mulai dari sinilah guys, Mayra pun mulai mengalami hal-hal goib. Mulai dari Mayra yang lagi keramas, tiba-tiba ada tangan lain yang bantuin Mayra. Lalu penampakan Kayla, tapi Mayra nggak sadar itu adalah anaknya. Kemudian Kayla yang nempel di jendela udah kayak Spider-Man. Dan terakhir ada tulisan mama di cermin kamar mandi. Sontak hal ini pun langsung membuat Mayra berteriak hingga didatangi sama Elsa. Mayra kemudian nunjuk ke Elsa tulisan di cermin itu, tapi tulisan itu tiba-tiba ngilang begitu aja. Keesokan harinya, sebelum Elsa balik, dia pesan ke Mayra untuk banyak-banyak melakukan aktivitas.
Coba ngikutin apa yang dibilang temannya itu, Maira kemudian pergi ke atap buat ngangketi jemuran. Nah, saat lagi ngumpulin baju, Maira kaget ditambah bingung. Kenapa? Karena baju yang udah dimasukin ke dalam keranjang, tiba-tiba balik lagi ke jemuran. Ngeliat di sekitar nggak ada orang, Maira coba ngambil baju itu lagi, tapi kali ini ada yang beda. Saat baju mau dimasukkan ke keranjang, muncullah Sabrina yang entah bagaimana bisa ada di sana. Sontak Maira pun langsung berteriak, tapi untungnya dia ditenangkan Aldo yang datang ke sana. Maira kemudian ngecek ke kamar Kayla, dan lagi-lagi dia ngelihat Sabrina yang kali ini megang kertas bertuliskan kata main. Setelah kejadian ini, Maira akhirnya cerita semuanya ke Aldo, di mana dia nyoba manggil arwahnya Kayla, tapi nggak nyelesain ritualnya dengan benar. Jadinya sekarang Kayla tinggal di boneka Sabrina, dan bukti nyatanya adalah kertas yang Maira pegang saat ini. Kertas ini biasanya dipakai Kayla buat main permainan yang dinamainya harta karun. Aldo pun hanya diam saja sambil memeluk Maira, mulai berpikir kalau istrinya itu udah mulai gila. Pada malam harinya, kembali Maira diganggu sama Kayla. Mulai dari Sabrina yang tiba-tiba muncul saat Maira lagi setrika baju, lalu Kayla yang memanggil Maira dengan sebutan Mama, kemudian ada tulisan harta karun di basement rumah, dan terakhir Maira mendapat kejutan yang sangat mengerikan ini. Teriakan Maira pun langsung didengar sama Aldo, dan Aldo kemudian langsung cepat-cepat pergi ke basement. Di sana Aldo langsung nenangin Maira yang lagi-lagi bicara soal Kayla dan juga bonekanya. Karena gilanya Maira semakin menjadi-jadi, keesokan harinya Aldo ngajak Maira ke psikiater bernama Dr. Dini. Di sana Maira dibilang mengalami halusinasi berlebihan karena stres serta depresi yang tidak disadarinya. Dokter itu nyarani Aldo ngajak Maira untuk jalan-jalan agar mental istrinya itu bisa sedikit lebih baik. Singkat cerita, Aldo pun ngebawa Maira ke sebuah pulau, di mana itu adalah pulau tempat bulan madu mereka dulu. Dipikir dengan pergi liburan jauh dari rumah, teror itu bakal berhenti. Nggak, itu salah. Terornya bahkan jauh lebih mengerikan, sampai-sampai Maira hampir saja menjadi mayat alias mati. Terornya dimulai dari TV yang menyala sendiri dan ada suara flush toilet, sama persis dengan kejadian yang terjadi di rumah. Lalu penampakan anak kecil yang ngetok-ngetok pintu, tapi pas dibuka anak itu ngilang begitu aja. Kemudian dia juga ngedengar suara serta ngelihat angka 26 yang ditulis di pasir. Lalu dia dikejutkan dengan penampakan Kayla yang dari jauh. Selanjutnya Kayla yang lagi main-main di ayunan. Kemudian dia juga ngelihat Sabrina di meja samping kolam berenang. Dan yang terakhir, serta yang paling mengerikan, Kayla tiba-tiba melakukan ini kepada ibunya. Untungnya Maira masih bisa selamat setelah Aldo datang ke sana karena mendengar suara teriakan istrinya itu. Setelah kejadian ini, Aldo kemudian membawa Maira pulang dan di sana dia meminta bantuan Elsa untuk jagai Maira. Dia takut Maira bakal melakukan hal aneh-aneh lagi. Si Aldo masih nggak percaya sama istrinya itu dan dia bakal bawa Maira ke psikiater lagi nantinya. Nah, si Elsa punya pemikiran berbeda. Katanya, yang bisa bantuin Maira bukan psikiater, melainkan orang pintar. Dan kalian pasti udah bisa nebak kan orang pintar yang dimaksud? Ya, dia adalah Laras. Singkat cerita, mereka pergi ke Bandung, di mana di sanalah Laras tinggal. Saat sampai di sana, Laras menolak untuk membantu mereka karena dia masih trauma dengan kejadian 2 tahun lalu. Tapi untungnya adik Laras yaitu Bagas bersedia untuk membantu. Maira kemudian ceritai semuanya dan dia juga nunjuki bekas luka yang sempat dibuat Kayla saat di pulau tadi. Kata Bagas, itu adalah tanda kalau Kayla mau berkomunikasi. Biasanya bentuknya itu kalau nggak kontak fisik, ya bentuknya adalah petunjuk-petunjuk. Dan karena Kayla masih bocil, jadi bentuknya adalah permainan. Untuk saat ini ada 3 petunjuk, yaitu main, harta karun, dan juga angka 26. Karena Maira tidak tahu maksud ketiga petunjuk itu, mereka kemudian memanggil Kayla dengan melakukan ritual seperti tadi. Singkat cerita, ritual itu pun dimulai dan di sini Kayla ngasih petunjuk lain sama mereka, yaitu kata hanya, main, mama, dan juga malam. Artinya, Kayla mau bermain harta karun sama Maira untuk terakhir kalinya. Maira harus melakukan itu sendirian malam ini dan nanti Kayla bakal ngasih sesuatu yang bakal memecahkan teka-teki ini. Tapi ada satu hal yang harus diingat sama Maira, yaitu jangan biarkan satu orang pun memegang boneka Sabrina. Jika ada yang memegang Sabrina selain Maira, maka orang tersebut akan dicelakai sama Kayla.
Setelah itu, Bagas kemudian pergi ke penginapan di dekat rumahnya Maira dan dia minta ditelepon jika Maira membutuhkan sesuatu. Malamnya, Maira pun mengikuti apa kemauan Kayla dan benar saja di sini dia mendapat petunjuk lain. Petunjuk itu berkaitan dengan memory card rekaman Kayla yang ke-26 atau itu adalah rekaman terakhir Kayla sebelum meninggal. Tapi saat Maira mencari di kamar Kayla, ternyata memory card itu udah hilang entah kemana. Keesokan harinya, Dr. Dini datang ke rumahnya Aldo karena sebelumnya Aldo udah buat janji untuk konsultasi. Nah, saat sesi konsultasi itu, Dr. Dini coba beberapa metode terapis dengan tujuan buat nyembuhi halusinasi Maira. Hampir semua cara udah dicoba, tapi satu pun tidak ada yang mempan. Hingga pada akhirnya, dokter itu pakai cara yang ngebuat dia harus memegang boneka Sabrina. Sontak Maira pun langsung panik sambil mencoba nenangi Kayla yang udah mulai marah. Tapi percuma. Kayla kemudian coba melukai Dr. Dini dengan beberapa cara. Mulai dari menjatuhkan lampu gantung, lalu buku-buku pada berterbangan, kemudian badannya yang dihantamkan ke rak buku, dan puncaknya Kayla melakukan ini pada dokter itu. Setelah ngelihat itu, Aldo akhirnya percaya sama semua omongannya Maira. Bagas selalu dikabari soal kejadian ini dan dia pun langsung cepat-cepat pergi ke sana. Nah, pas mau pergi, tiba-tiba Laras ada di depan pintu, bilang kalau mereka harus cepat. Jadi guys, sebelumnya Bagas minta bantuan Laras, tapi Laras nggak mau bantu. Ya, kalian tahulah alasannya, yaitu karena masih trauma dengan kematian anaknya. Tapi saat Laras lagi lihat di foto anaknya, tiba-tiba saja kaca foto anaknya retak, alias dia sedang berkomunikasi dengan ibunya itu. Sebelumnya, Laras ini tidak pernah bisa guys berkomunikasi sama Sera. Satu kali pun dia tidak pernah bisa. Tapi di sini Sera bilang sama Saras agar ibunya mau membantu Maira. Singkat cerita, mereka sampai di rumahnya Aldo dan langsung memeriksa Dr. Dini yang ternyata masih hidup. Bagas kemudian bawa dia ke rumah sakit, sementara Laras bersama Maira dan juga Aldo mencoba berkomunikasi dengan Kayla. Dengan melalui alam bawah sadarnya Laras, Kayla menunjuki di mana letak memory card yang ke-26, yaitu di dalam kotak yang ada di gudang basement. Singkat cerita, Maira nemuin memori itu dan gak pakai lama-lama dia langsung melihat isinya. Di saat yang bersamaan, baik lewat rekaman maupun alam bawah sadar Laras, mereka sama-sama ngelihat fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata guys, kecelakaan yang dialami sama Aldo, Maira, dan juga Kayla itu adalah kerjaannya Yani. Dia nyuruh orang untuk motong kabel rem mobilnya Aldo dan kejadian ini sendiri tidak sengaja direkam sama si Kayla. Setelah ngelihat ini, sontak Maira pun langsung naik pitam dan kemudian dia nemu Yani bersama Aldo dan juga Bagas yang udah balik lagi ke sana. Di sini Yani kemudian jujur apa alasan dia melakukan itu. Jadi guys, 6 tahun yang lalu saat Yani pertama kali kerja di sana, dia ngelihat Maira terus-terusan sedih karena susah punya anak. Ini pun ngebikin Aldo jadi kepikiran, sekaligus dia nggak pernah diurusi sama istrinya itu. Nah, si Yani yang ternyata suka sama Aldo, belakangan mulai ganti tugasnya Maira sebagai istri Aldo. Gak hanya siapi semua keperluan Aldo aja. Yang lebih parahnya, mereka bahkan sempat melakukan hubungan suami istri alias main kuda-kudaan. Namun, lama-kelamaan Aldo tiba-tiba menjauh karena ngerasa hubungan dia dengan Yani tidaklah benar. Yani yang memang udah cinta mati sama Aldo, merasa sangat sakit hati karena hal ini. Dia kemudian makin sakit hati setelah Maira akhirnya mendapatkan anak, yaitu si Kayla tadi. Yani yang udah nggak tahan lagi ngelihat kebahagiaan mereka, akhirnya mutusin untuk mencelakai mereka. Ini supaya adil. Kalau Maira tidak bisa mendapatkan cintanya Aldo, maka orang lain pun tidak boleh mendapatkannya. Setelah Yani ngungkapi semuanya, pintu di seluruh rumah tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Bagas kemudian dipanggil sama Laras, sementara Yani diikat di kursi agar nantinya bisa dipolisikan. Nah, saat Aldo ninggali Maira dan Yani sendirian, Yani yang tadinya melas-melas minta dikasihani, tiba-tiba saja ngomong seperti ini. Maira, kamu tahu apa alasan sebenarnya kenapa Pak Aldo tidak pernah ada di rumah sejak Kayla meninggal? Suami kamu nggak pernah ada di rumah bukan karena sedih melihat Kayla pergi, tapi karena dia capek sama kamu yang terus-terusan stres kayak orang gila. Kamu nggak pernah ngurusi dia, dan Pak Aldo juga takut bakal kembali lagi sama saya. Di saat yang bersamaan, Laras, Aldo, dan juga Bagas datang ke sana, nyelamatin Yani yang hampir ketimpa kipas angin. Arwahnya Kayla udah kemakan amarah ibunya guys, jadi sekarang dia akan melakukan apapun untuk membunuh Yani.
Nah, karena si Laras ngalangi dia untuk membunuh Yani, Laras kemudian diseretnya masuk ke kamar mandi dan dia dibuat pingsan setelah kepalanya dibenturi ke tembok. Sementara Bagas yang mau nyelamati kakaknya malah kena timpa AC hingga kepalanya bocor. Maira sekarang sendirian lagi sama Yani, sementara Aldo pergi mencari alat untuk membuka pintu kamar mandi Laras. Nah, di sini guys, Yani berhasil melepaskan ikatannya setelah dia memotong memakai pecahan kipas angin. Anehnya, bukannya kabur, dia malah berusaha untuk membunuh Maira. Dia dengan santainya menusuk punggungnya Maira, tapi Maira masih bisa melawan dengan menendang perutnya. Di sini pun terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan. Sementara Aldo yang udah nemuin alat balik lagi ke kamar mandi dan dia kemudian bangunin Aldo. Di saat yang bersamaan, Aldo mendengar suara teriakan Maira dan dia pun secepatnya pergi ke sana. Ternyata sebelumnya Yani mukul kepala Maira dengan stick golf, tapi langsung dibalas Maira dengan tusukan pensil. Sayangnya, tusukan di kaki itu tidak menyetop Yani untuk mengejar Maira. Maira dikejarnya saat mau ke bawah, dan sekali lagi dia mau memukul Maira tapi langsung dihentikan sama Aldo. Walaupun Maira bisa selamat, tapi sayangnya malah ini yang terjadi sama Aldo. Ngelihat suaminya dibuat jatuh dari lantai 2, refleks Maira pun langsung mendorong Yani hingga mereka berdua sama-sama jatuh ke lantai bawah. Maira yang sadar duluan coba nyadarin Aldo, tapi dia malah diserang lagi sama Yani yang masih sempet-sempetnya nusuk Maira memakai beling. Ini perempuan emang bener-bener psycho guys. Dia lalu nguncin Maira di dapur, nyiksa Maira habis-habisan di sana, dan dia kemudian memasukkan Maira ke sebuah lemari. Gak cukup sampai di situ, Yani kemudian mau meracuni Maira dengan cara memasukkan gas memakai selang. Nah, si pembantu psycho ini nggak sadar kalau di ruangan itu ada Sabrina yang sebelah matanya sekarang mengeluarkan darah. Tiba-tiba Yani ngelihat cahaya dari dalam lemari, dan saat dia ngeluarin Maira berniat untuk membunuhnya, inilah yang terjadi. Karena tusukan itu, bola mata sebelah kanan Yani pun langsung copot. Yani udah nggak kuat lagi untuk melawan Maira, apalagi sekarang Maira udah dirasuki sama anaknya. Perutnya pun kemudian juga ditusuk beberapa kali, serta dirinya yang ditendang ke pintu. Sementara Aldo yang udah sadar dari pingsannya, datang ke sana berusaha untuk menghentikan Maira. Tapi Maira bilang jangan hentikan dia dengan suara yang bukan suaranya lagi, melainkan sudah suaranya Kayla. Aldo bahkan dijepit Kayla di kursi agar ayahnya itu tidak ikut campur. Sekarang keadaan berbalik guys. Giliran Yanila yang dikejar-kejar sampai masuk ke ventilasi AC, dan ngerinya Kayla terus-terusan ngeluarin suara untuk ngajak pembantunya itu bermain. Setelah itu, scene kemudian pindah ke Laras dan juga Bagas yang datang nyelamati Aldo dari jepitan kursi. Mereka kemudian bersama-sama nyari Maira, hingga mereka pun menemukan Maira di lubang ventilasi yang dengan ngerinya lagi menusuk-nusuk Yani. Untungnya sebelum Yani menjadi mayat, Aldo sama Bagas berhasil nyelamati dia. Sehabis Yani selamat, sekarang giliran Maira yang diselamatkan. Awalnya Aldo kesulitan untuk menenangi Kayla yang terus memberontak. Tapi Aldo kemudian meyakinkan Kayla dengan bilang kata-kata yang sangat menyentuh. Akhirnya setelah proses yang cukup panjang, Kayla kemudian keluar walaupun sempat ada kejadian ini. Takut arwahnya Kayla bakal merasuki Maira lagi, mereka kemudian cepat-cepat keluar dari rumah, tapi sayangnya Yani tidak berhasil keluar. Sama seperti Daniel yang ada di film pertama, dia pun disiksa habis-habisan sama si Kayla. Mulai dari Yani yang dirasuki sama Kayla, lalu lehernya diikat tali, kemudian tali itu dilempar ke kipas angin, lalu Yani yang menusuk lututnya memakai beling, dan terakhir Yani yang membuka mulutnya selebar-lebar agar mulutnya robek. Sementara itu, orang-orang yang berada di luar akhirnya bisa masuk lagi ke rumah itu melalui lantai 2. Nah, di saat mulutnya Yani udah mau robek, kaca jendela rumah tiba-tiba saja pecah, dan ini pun membuat semua orang jadi kepental. Kayla yang tahu Yani masih hidup, kemudian nyoba ngambil beling buat ngebunuh dia. Tapi hal itu bisa dicegah sama Laras dan juga yang lainnya. Nah, buat ngeluarin Kayla dari tubuhnya Yani, Laras kemudian minta bantuannya Maira karena ikatan batin ibu dan anak itu sangat erat. Seperti yang saya bilang tadi, sumber kemarahan Kayla itu berasal dari Maira. Jadi, kalau sekarang Maira bisa mengikhlaskan semuanya, maka Kayla akan keluar dari badannya Yani.
Singkat cerita, Kayla pun keluar dari badan itu setelah Maira bilang kata-kata yang sangat menyentuh, ditambah lagi doa-doa yang dipanjatkan oleh Bagas dan juga Laras. Tapi anehnya, setelah Kayla keluar, Maira masih merasa kalau anaknya itu ada di sekitar sana. Benar saja, saat mereka melihat ke sebuah ruangan, di sana ada sosoknya Kayla yang wajahnya cukup mengerikan. Kalau dari tadi kita cuma ngelihat adegan yang serem-serem, sekarang kita akan melihat adegan yang bisa buat kalian menangis. Sambil berlutut dan juga mengeluarkan air mata, Maira kemudian bilang begini sama si Kayla. Kayla, kamu adalah anugerah paling berharga yang pernah Mama miliki. Mama belum sempat ngucapi selamat tinggal sama kamu. Mama sayang kamu dan Mama ikhlas kamu pergi. Film ini kemudian diakhiri dengan Yani yang masih selamat dan dia bakal nerima hukuman atas kejahatannya. Sementara Maira sama Aldo introspeksi kesalahan mereka yang dulu dan mau nyoba mulai semuanya dari awal lagi. Jadi itulah guys, alur cerita film The Doll 2, film yang nyeritai soal keluarga yang kelihatan normal, tapi ternyata banyak masalah dan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Saking peliknya masalah yang dihadapi, sampai-sampai Laras pun harus turun tangan untuk mengatasinya. Menurut saya, film ini serem sih, tapi masih banyak kekurangan yang ditemukan di sepanjang film. Mulai dari adegan yang banyak mirip dengan film pertama, lalu adegan horornya yang terlalu maksain, kemudian banyak juga adegan yang nggak masuk akal, terutama adegan Yani yang udah disiksa berulang kali tapi nggak mati-mati, dan terakhir akting beberapa pemain yang sangatlah kaku. Itu pendapat saya, kalau pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.